Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah mungkin gelisah dari tadi siang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dari tadi jam setengah 10 itu putus jaringan di daerah saya, yaitu 2 kabupaten. Makanya tadi saya tidak bisa on di media sosial apapun. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena jadwal ini harusnya tidak mundur, ini saya mundurkan karena harus selesai hari ini supaya nanti tidak seperti peristiwa di pelatihan-pelatihan sebelumnya. Jadi hari ini saya akan menginformasikan dan kita sama-sama belajar tentang Power Automate yang ada di menu-menu Microsoft 365. Tentunya Bapak Ibu tidak asing karena di Power Automate ini merupakan alat yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan dan keperluan mengirim sesuatu ke siswa maupun ke objek atau target sasaran kita secara online. Ini semacam alur atau flow, jadi mungkin Bapak Ibu juga nanti nggak asing yang sudah pernah biasa memakai Google, itu ada di Google itu juga ada. Waktu saya belum mengenal Microsoft juga saya pernah pakai itu, untuk penerimaan siswa baru saya pakai itu, tapi kemarin dari tahun 2019 di sekolah saya sudah coba untuk memanfaatkan Power Automate untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya daring. Pengiriman dokumen, pengiriman nilai, pengiriman apapun melalui email itu bisa kita pakai Power Automate. Jadi saya akan coba bagaimana sih yang mana sih menu Power Automate kita akan kenalkan. Sebelumnya saya share screen dulu. Ya, kita harus masuk di Microsoft kita. Saya pakai akun yang lain. Oke. Apabila masih pertama, Bapak Ibu, tentunya di sini nanti tidak kelihatan kalau kita belum pernah pakai Microsoft Automate. Jadi supaya bisa kelihatan, maka di bawah ini ada All Apps-nya. Kita klik dan kita cari menu-menu yang ada di sini yang kita mau pergunakan. Jadi menu ini kita kita pilih Power Automate karena kita hari ini belajar di Power Automate. Nah, ini kita klik seperti biasa. Jadi menu-menu ini, Bapak Ibu, ini bisa kita hubungkan melalui form OneDrive. Ada juga bisa pakai email, bisa juga dihubungkan dengan
Microsoft Excel, dan bisa juga kita kirim melalui Microsoft Power Automate ini, bisa kirim sertifikat, bisa kirim rapor, bisa kirim nilai ke individu-individu, mungkin kalau di sekolah ke siswa. Jadi seperti yang pernah saya saya kirimkan itu akun Microsoft 365 yang belum pernah dapat, belum pernah memiliki, kemarin saya buatkan dan saya kirim ke email yang terdaftar. Nah ini, alur-alur ini ada template yang sudah jadi, ada juga kita bisa buat template baru. Jadi flow-flow ini, aliran-aliran ini bisa Bapak Ibu manfaatkan dan bisa dicoba-coba. Fungsi dan manfaatnya itu sangat luar biasa dan banyak pilihan template-nya. Tetapi kali ini saya akan belajar dengan Bapak Ibu membuat template baru supaya nanti ini bisa terkirim ke siswa, ya. Nilai itu bisa terkirim ke siswa dan siswa bisa menerima nilai tanpa harus datang ke sekolah. Tetapi karena ini ada hubungannya dengan Microsoft Stream kemarin, maka kita akan buat materinya. Setelah itu formnya kita masukkan ke video. Video nanti kita tampilkan linknya kita sampaikan ke siswa. Nah, siswa nanti memutarnya. Setelah nanti masuk ke kuis, maka siswa bisa mengerjakan kuis tersebut sehingga nanti nilainya nanti sudah terkirim ke siswa tersebut saat itu juga. Jadi siswa itu tidak menunggu saya dapat berapa sih, saya dapat nilai berapa sih untuk materi ini di mata pelajaran A. Contohnya seperti itu. Oke, barangkali kita akan memulai, tapi kita akan buat formnya, kita akan buat, bukan form ya, kita akan buat wadahnya terlebih dahulu. Ya. Wadahnya itu kita kembali ke Microsoft ini, kita wadahkan ke OneDrive supaya nanti alurnya nanti tetap larinya tersimpan di OneDrive. Jadi tidak lari ke luar OneDrive ya. Aduh, kayaknya ada masalah OneDrive-nya ini. Sama Bapak Ibu ada masalah nggak? Nggak ada Pak, lancar. Lancar ya. Lognya. Ya, saya coba dulu buka Outlook-nya bisa nggak nih, ternyata bisa. Ya, nanti contohnya nanti akan terkirim seperti ini. Nilai ini ya, nilai ini langsung siswa bisa lihat di emailnya masing-masing. Ini contohnya. Ini harusnya OneDrive-nya bisa, kok nggak bisa ya? Oke, saya pakai akun lain saja. Oke,
ternyata yang di akun lain bisa, karena akun tadi baru saya buat tadi pagi. Jadi perlu 24 jam OneDrive-nya menyesuaikan. Oke, wadahnya kita buat di OneDrive terlebih dahulu. Saya contohkan, saya akan membuat wadah di pelatihan abad 21. Ya, di sini ya, pelatihan abad 21. Setelah itu, folder ini kita klik untuk kita isi fasilitasnya supaya nanti ada alur-alur yang bisa tersampaikan dan bisa tersimpan sebagai data guru. Jadi kita buat dulu Excel-nya. Ya, identitas siswa biasanya kan kita ambil nama siswa, baru kita ambil email siswa, baru pertanyaannya soal ke-1, soal kedua, baru kita isi skor soal ke-1, skor soal kedua. Saya mencontohkan 2 soal, ya. Siapa tahu nanti ini hanya contoh saja, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu, bisa diulik nanti. Ya. Yang terakhir adalah total nilai. Ya. Yang kita pakai adalah kolom A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini kita blok, baru kita klik insert dan buat tabelnya, ya, buat tabelnya. Nah, ini my table has headers, itu diklik untuk supaya apa? Supaya semua responden yang setiap mengisi nanti akan tertambahkan secara otomatis di baris-baris di bawahnya ini. Ini fungsi dari centang my table has header. Oke. Setelah itu, setelah ini jadi, ini sudah ada di sini, ya, ini sudah ada. Nah, ini kita bisa ganti namanya. Daftar nilai siswa PH 2 misal. Daftar nilai siswa PH 2. Nah, setelah punya data Excel ini, kita buat formnya, ya. Kita buat formnya. Kita coba dulu yang kemarin soal apa ya? Saya coba dulu, saya nyontek soal saja supaya agak cepat ya.
Ya, saya akan nyontek form soal ya. Pertanyaan 1. Pertanyaan 2. Pertanyaan 1 ya. Saya akan buat form melalui OneDrive ini. Jadi kita pilih formulir untuk Excel, formulir for Excel. Ya. Di sini soal ke 1. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita tinggal buat pertanyaannya saja, contoh pilihan ganda. Dari pertanyaan ini, nah saya informasikan Bapak Ibu, ada fitur barunya form itu biasanya yang lalu kan tidak bisa dibikin tebal, miring, garis bawah ya. Ini sekarang sudah bisa, tinggal blok, kita tulis, kita klik italicnya, ya. Kita kasih miring ya. Oke, kita akan copy paste kan. Ya, tolong Bapak Ibu perhatikan, jangan sampai nanti ketinggalan ya. Oke. Secara umum besaran dibagi dalam 2 kelompok, yaitu besaran pokok dan turunan dan besaran murni, besaran nasional internasional, pokok dan besaran nasional. Ini kayaknya yang benar ini ya Bapak Ibu ya, besaran pokok dan turunan ya. Ya, Pak. Nah, oke, kita masukkan ke sini Bapak Ibu. Ya. Jawabannya itu bukan di form Bapak Ibu ya. Nanti jawabannya bukan di form karena ini bentuknya form, formulir. Nah, ini kita di wajib ya, wajib ya, wajib diisi, gitu ya. Nah, jadi kita masukkan ke jawabannya itu ke sini dengan kita membuat fungsi jika soal 1 jawabannya adalah besaran pokok dan turunan, maka jika benar jawaban nilai 50, jika salah nilainya 0. Oke. Ini nah, ini ya Bapak Ibu, ini sudah terisi ya. Jika C2 itu soal ke-1 jawabannya adalah besaran pokok dan turunan, jika benar responden menjawabnya, maka nilainya 50, jika salah nilainya 0. Oke. Yang soal yang kedua, soal yang kedua, kita buat kembali melalui OneDrive ya. Ditulis di sini soal kedua. Klik membuat. Seperti biasa kita pilih pilihan ganda, objektif test. Ya, kita copy paste-kan di sini.
Udah double. Oke. Ini jawabannya yang mana Bapak Ibu? Meter, gram, dan liter ya? Oke. Kita kembali lagi ke Excel tadi, ke skor soal kedua, kita letakkan selnya. Jika soal kedua, jika soal kedua jawabannya adalah kaki jengkal dan langka, tuh kok salah ya? Bukan itu. Betul yang itu, Pak. Betul yang itu, Pak. Oh, betul yang itu, Kak? Iya. Memakai anggota tubuh. Dahulu orang memakai anggota tubuh mereka sebagai satuan pengukuran seperti kecuali kaki, jengkal, dan langka, ya benar ya? Iya. Kecuali meter, gram, liter. Liter. Ya. Meter, gram, liter. Ya, meter, gram, dan liter ya. Jika benar responden menjawab nilainya 50, jika salah nilainya 0. Oke. Nah ini nanti kan harus dijumlah ya. Skor soal 1 dan 2 itu harus dijumlah. Seperti biasa kita jumlahkan sum. Sampai F2. Oke, setelah jadi ini, kita lihat di OneDrive itu sudah ada 3 file. Yang pertama itu file penampung nilai siswa, yaitu jadi daftar nilai siswa, dan form soal ke-1 dan soal kedua. Jadi inilah nanti yang bisa siswa terima jika siswa tersebut atau responden tersebut sudah mengerjakannya. Nah, kita coba, kita buka Power Automate-nya. Power Automate. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala ya. Nah, saya bukan memakai template yang sudah jadi. Saya akan membuat alur supaya apa yang saya inginkan adalah sampai nanti di siswa tersebut. Kita di create atau membuat. Nah, dari menu-menu ini ada aliran cloud otomatis, ada yang mengambil dari OneDrive, instan, ada yang terjadwal, ada juga alur di desktop, ada juga alur bisnis. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba-coba, tapi saya akan mencontohkan di aliran cloud otomatis. Nah, setelah terbuka ini, nah nama alirannya apa? Informasi yang Mimin sampaikan nilai pH 2. Nah, pemicunya dari aliran ini apa? Dari sekian ini mana yang kita mau pakai? Karena tadi saya membuat form. Maka saya memilih saat tanggapan baru dikirimkan oleh responden.
saat tanggapan baru dikirimkan oleh responden, maka hasilnya akan masuk. Ya. Kita klik saat tanggapan ya, responden mengisi. Dan kita klik create, buat. Nah, saat tanggapan baru dikirimkan oleh responden, itu memerlukan form ID. Jadi form ID-nya itu adalah soal terakhir dari yang kita buat, karena soal yang saya buat tadi 2, maka saya harus mengisi soal yang kedua. Soal kedua ya tadi. Soal kedua, betul. Soal kedua. Nah ini kalau sudah terlalu banyak memang harus hati-hati. Nah, setelah form ID-nya terisi, kita tambahkan langkah baru. Nah, di sini karena tadi form, soal-soalnya dibuat di form, maka saya harus masuk ke form ya, melalui get response detail. Nah, form ID-nya itu adalah soal pertama. ID tanggapannya adalah ID tanggapan ya. Nah, setelah itu karena ini soal pertama sudah masuk, saya masukkan lagi soal kedua. Karena masih juga di form, get respon detailnya, maka saya masukkan lagi soal kedua. Nah, mudah-mudahan nggak salah. Nah, ID tanggapannya tetap ID tanggapan ya. Oke. Jadi setelah tanggapan dikirimkan dan menjawab kunci tanggapannya saat tanggapan dikirimkan melalui form dari soal pertama dan soal kedua, nah maka ini yang harus diidentitaskan melalui get user ya, get user profile ya, get user profile itu kita pilih get user profilnya apa sih, PN-nya, nama utama pengguna dan ID-nya. Ini kita pilih email responden. Nah, mudah-mudahan tidak salah. Oke, setelah itu, setelah dibuat ini identitas-identitasnya ini, maka kita memasukkan daftar yang tadi terbuat dari Excel, karena tadi kita membuat daftar di Excel, di sana ada pertanyaan, di sana ada jawabannya, dan ada totalnya, maka kita pilih Excel online-nya. Nah, tindakannya, pemicunya, itu kita pilih add a row into a table. Add a row into table. Ya. Setelah itu, kita coba isi file tadi ada di mana. Karena saya buat di OneDrive, maka saya harus pilih di OneDrive. Nah, di pustaka dokumennya di mana? Tetap di OneDrive. Letak filenya di mana? Tadi saya buat
pelatihan abad 21. Nah, filenya ini yang ini, daftar nilai siswa tadi. Karena kita akan tambahkan baris dan tabelnya. Nah, dia di tabel berapa? Di tabel 1, karena tadi saya hanya membuat satu sheet, ya, satu tabel, satu tabel. Nah, sehingga tabel ini menunjukkan bahwa isinya apa semua yang ada di Excel tadi. Ada nama siswa, ada email siswa, ada soal ke-1, soal ke-2, ada skor, soal ke-1, skor soal ke-2, ada total nilai. Nah, inilah yang sebenarnya tadi dimasukkan di situ. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita tinggal identitaskan, kita isi sesuai dengan formatnya. Nama siswa itu display name, ya, display name. Email siswa, email siswa kita pilih ini karena formnya tadi ada 2, kayaknya sama. Kita pilih yang kedua dulu. Nah, soal ke-1. Soal ke-1. Ingat Bapak Ibu, ini biasa kebalik sih. Yang kedua justru di atas, yang ke-1 di bawah. Soal ke-1 kita pilih. Ya, soal ke-1. Soal kedua. Soal kedua. Nah, kita pilih. Nah, ya. Untuk skor ini tidak usah diisi karena kita buat yang ada di Excel. Nah, kita sudah buat kuncinya yang ada di Excel. Maka di sini tidak perlu diisi. Setelah itu langkah apa yang kita mau lanjutkan yaitu kita tambah langkah barunya. Nah, langkah barunya tetap kita masih pakai Excel online. Nah, karena tadi kita tambahkan baris ke dalam table, maka kita list, ya. List row present in the table. Kita pilih, kita list dulu supaya nanti tidak salah masuknya. Nah, setelah itu lokasinya tetap di OneDrive karena kita pakai OneDrive penyimpanannya. Kita OneDrive. Filenya kita pilih seperti tadi, file pelatihan abad 21. Kita ambil filenya. Nah, untuk tabelnya kita ambil tabel 1. Oke. Setelah itu kita simpan terlebih dahulu. Kita simpan terlebih dahulu. Karena ini siswa tetap sudah bisa mengerjakan kayaknya. Tapi kita coba apakah ini alurnya benar atau tidak. Kita simpan. Oke, aliran Anda siap untuk pergi ya. Untuk bisa dipakai, kami sarankan Anda mengujinya. Oke, kita uji. Nah, karena kita pakai manual saja, ya, kita pilih manual saja. Setelah itu kita uji. Apakah alirannya akan berjalan? Nah, oke, untuk melihatnya berfungsi sekarang, kirimkan tanggapan baru ke formulir yang dipilih. Nah, ini kita coba, karena ini yang harus dicoba. Maka kita coba dulu. Besaran pokok dan turunan. Oke. Ini kita coba. Meter.
Ya. Nah, kita lihat flow-nya apakah berjalan atau tidak. Oke, ternyata berhasil flow-nya. Aliran Anda sedang berjalan. Aliran Anda berhasil dijalankan. Nah, sampai di sini berarti alur kita, langkah kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah ini sudah benar. Nah, tetapi ini kan belum terkirim ke emailnya siswa. Maka ini kita harus coba dulu apakah bisa dikirim ke email siswa. Kita tambahkan langkah baru. Ya. Di langkah baru ini kita pakai kontrol ya, kita pakai kontrol. Ya, kita pakai kontrol untuk mengkondisikan supaya nanti terkirim ke masing-masing siswa. Nah, dari kontrol ini kita pilih condition ya. Control condition. Nah, setelah itu kita pilih yang unik. Email siswa. Jika email siswa sama dengan pengguna atau responden, email responden, maka kita kirimkan ke siswa. Kita pilih send an email V2. Mudah-mudahan tidak tersandung. Email responden, nilai PH2. Sini tubuhnya kita isi buat Ananda, mahasiswa, Anda mendapatkan nilai PH2. Ini total nilai dalam guru mata pelajaran. Ini contoh. Nah, mudah-mudahan tidak salah ini. Karena kayaknya agak ribet sih ini. Ya. Setelah itu kita simpan. Ya, aliran kita uji. Kita pilih manual. Ya. Oke, kita kembali isi lagi. Apakah berjalan bagus atau tidak? Kalau kesandung, maka kita akan istirahat dulu sholat. Nah, tipe kondisian ternyata bisa terkirim, ya, dan ternyata tidak ada kendala, aliran Anda berhasil berjalan, ya. Oke, kita cek apakah masuk di
Nah, ternyata masuk di Excel tadi. Nah, ini kenapa 200? Harusnya 100 itu. Ternyata ini harus di manual. Jumlah dari sampai dengan Oke, sudah pas ya. Jadi saya tadi mencoba. Jadi tolong Bapak Ibu bisa coba. Saya kirim soal ke-1 dan soal ke-2. Copy. Saya bagikan di grup WA ya. Soal kedua. Oke, silakan Bapak Ibu coba. Apakah nanti masuk dengan benar atau tidak? Saya akan melihat di sini ya. Sambil saya persiapkan untuk sholat maghrib Bapak Ibu ya, untuk yang di Indonesia bagian tengah. Dan untuk Bapak Ibu yang Indonesia bagian barat mungkin masih 1 jam. Saya minta maaf, saya harus sholat dulu. Dan kita akan kembali habis sholat Isya ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, sudah masing-masing masuk. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat emailnya. Apakah sudah masuk di emailnya di Guru Inovatif ya Bapak Ibu. Supaya nanti bisa saya cocokkan benar dan tidaknya. Oke, saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari kedua, sesi pertama. Nanti kita akan buka sesi kedua habis sholat Isya. Begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman akan saya hentikan dulu dan kita akan sambung kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.